Shalom jemaat terkasih, berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat di hari Rabu 26 Mei 2021. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita akan satu di dalam doa kita. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, yang selalu meneguhkan, menguatkan, dan melindungi setiap kami. Kami bersyukur untuk berkat-Mu yang selalu diperbarui di setiap harinya. Dan Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu menguatkan kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah saudara yang terkasih, pernahkah saudara mengalami ketakutan? Ya, tentu ketakutan itu membuat kita tidak nyaman, karena terkadang ketakutan-ketakutan yang muncul membuat kita menjadi tersendat, aktivitas kita menjadi terganggu. Ya, entah takut akan misalnya takut gelap, takut misalnya ditinggalkan, dan masih banyak lagi. Ya, atau mungkin salah satunya adalah takut untuk menjalani kehidupan hari esok atau khawatir. Nah, saudara, kita sangat dianjurkan untuk mengatasi setiap ketakutan-ketakutan itu supaya aktivitas kita tidak terganggu. Dan apabila ketakutan ini tidak kita atasi, justru ini membuat kita menjadi kewalahan menjalani kehidupan. Nah, saudara, mari kita mau belajar dari satu perikop di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, saudara yang terkasih, bukankah di dalam Yohanes pasal yang 20, terkhususnya di dalam satu perikop 19-23 yang berjudul mengenai Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ada suatu kondisi yang membuat para murid ini takut, ya. Ketika para murid sudah tidak bersama dengan Yesus lagi, dan tentunya ketika sang guru sudah tiada, kini saatnya orang-orang mencari siapa yang menjadi murid Yesus. Nah, siapa yang mencari? Tidak lain adalah orang-orang Yahudi, karena mereka takut akan firman Tuhan itu terus dinyatakan, ya. Banyak pengajaran-pengajaran yang Yesus ajarkan akan diteruskan oleh para muridnya. Dan ketakutan ini juga dialami oleh para murid. Mereka takut untuk mengalami penganiayaan. Mereka takut ketika mereka keluar, mereka akan dicari, mereka akan disiksa sama seperti gurunya. Dalam rasa ketakutan ini, mereka berkumpul menjadi satu, ya. Dan mereka menutup rapat-rapat pintu-pintu dan jendela-jendela itu. Namun di tengah rasa khawatir, rasa takut ini, hadirlah Yesus di situ dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, saudara, kalau saudara membaca ayat selanjutnya, dikatakan di sana bagaimana Tuhan kemudian menghembuskan Roh Kudus kepada para murid, yang akhirnya mengubah kehidupan para murid. Ketakutan, kekhawatiran untuk memberitakan kabar, kemudian Tuhan perteguh kembali dengan hembusan Roh Kudus, membuat para murid menjadi berdaya untuk terus melanjutkan karya pemberitaan kabar sukacita ini. Nah, saudara, demikian pula dengan kehidupan kita. Mungkin kita mengalami khawatir, kita mengalami rasa takut untuk menjalani hari-hari depan. Terlebih di tengah masa pandemi, yang mungkin hari depan itu menjadi sebuah tanda tanya besar. Masihkah saya bisa hidup di hari esok? Nah, saudara, Tuhan mengingatkan kita melalui Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai dengan 23 ini. Mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah senantiasa hadir. Tuhan selalu mencurahkan Roh Kudus. Berarti tinggal kitanya. Apakah kita membuka hati kita? Apakah kita memberikan ruang kepada Tuhan untuk masuk di dalam setiap kehidupan kita, untuk masuk dan mengubah kehidupan kita? Mari saudara, kita tilik kembali kehidupan kita. Undanglah Yesus supaya Yesus menguasai kehidupan kita, dan kita tidak mengalami keraguan untuk menjalani hari esok, karena ada Tuhan yang senantiasa memberi dan selalu melindungi kita.
Mari kita menutup renungan di hari ini dengan kita mengucapkan syukur dengan doa kita. Tuhan, kami tahu bahwa kami seringkali khawatir. Kami seringkali takut untuk menjalani kehidupan. Kami takut bahwa Tuhan tidak bersama dengan kami. Namun kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan, melalui sabda-Mu di pagi hari ini, Engkau boleh meneguhkan setiap hati kami. Engkau boleh menghilangkan rasa khawatir kami. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Yesus yang selalu ada, yang selalu bersama dengan kami untuk meneguhkan, menguatkan hari lepas hari. Berkuasalah Tuhan atas kehidupan kami, supaya kami dapat bersaksi atas kebaikan-Mu di tengah dunia ini. Mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kami, anak-anak-Mu, memohon berkat, supaya dalam kehidupan kami mampu memancarkan terang kasih dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, demikianlah renungan kita di hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan setiap kita bahwa ada Tuhan yang memberikan damai sejahtera pada kita. Tuhan menghadirkan shalom di dalam kehidupan kita. Tinggal kita membuka ruang kepada Tuhan dan biarkan Tuhan untuk menguasai kehidupan kita. Saudara, tetap semangat menjalani kehidupan di tengah masa pandemi. Meskipun saudara mungkin sudah menerima vaksin, tapi saudara harus tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan dengan betul-betul supaya pandemi ini segera berakhir. Jangan patah semangat menjalani kehidupan, karena ada Tuhan Yesus yang selalu menemani kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara.